selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Bagi mereka kabar Anda semuanya? Malam hari ini pemirsa senang sekali saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini pemirsa RCTV kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Sudah hadir di studio RCTV ada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Bapak Haji Muhammad Lutfi STMSI. Assalamualaikum Kang Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya Kang. Ya, Terlihat lelah wajahnya. dikit. Tapi tetap semangat ya. Semangat. Oke, terima kasih sudah hadir. Selain ada Pak Kang Lutfi di sini pemirsa ada juga Pak Teguh Rusiana Merdeka SH, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Lama nggak ketemu? Iya, Sibuk terus ya Pak? banyak agenda DPRD. Siap, banyak agenda. Ya, kita mengundang Anda pemirsa RCTV untuk berbincang bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Silakan bisa gunakan telepon di 0231488238. Malam hari ini pemirsa ada Pak Teguh, ada juga Kang Lutfi di sini. Kita ingin tahu dulu agenda dari wakil rakyat di Kabupaten Cirebon. Hari ini bagaimana Pak? Tadi Bapak bilang banyak agenda juga Pak Teguh. Terus Kang Lutfi sedikit lelah. Apa saja nih agendanya hari ini, Kang Lutfi? Yang pertama kita sedang mempersiapkan masuk tahapan perencanaan anggaran 2023. Oke. Minggu ini kita selesaikan laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Kita evaluasi kinerjanya dari penyerapan anggaran, kemudian output dari setiap program yang sudah dilaksanakan, termasuk evaluasi untuk perbaikan di tahun 2023. Setelah ini selesai, kita akan masuk ke tahapan penyusunan kebijakan umum anggaran untuk tahun anggaran 2023. Nanti di situ akan dibahas kira-kira prioritas-prioritas apa saja yang harus kita utamakan di periode tahun depan. Mengingat dari hasil evaluasi kita di tahun-tahun sebelumnya, dampak COVID-19 masih menjadi masalah utama. Kemudian banjir, sampah, pengangguran, kemiskinan. Di sisi pelayanan dasar kita harus evaluasi terkait dengan optimasi belanja pendidikan dan kesehatan, dan prinsipnya adalah dalam kebijakan umum anggaran itu kita ingin memastikan setiap rupiah yang keluar dari APBD memberikan dampak yang signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Cirebon. Pasca KUA baru nanti kita bahas detail plafon prioritas anggaran sementaranya. Sampai nanti di November keluar rancangan APBD. Nah, di luar itu kita baru saja menyelesaikan paripurna penetapan alat kelengkapan dewan. Baru saja menyelesaikan. Nah, yang tadi dipimpin langsung sama Pak Rudiana dan Pak Teguh. Oke, jadi ini baru selesai dibahas ya Pak ya? Baru banget ya, berarti ini update yang sangat luar biasa pemirsa ya. Ini baru selesai langsung ke sini memberikan informasi pada pemirsa RCTV. Ini ada perubahan alat kelengkapan dewan. Oke, seperti apa Pak perubahannya Pak? Ini yang kita tahu alat kelengkapan dewan ada beberapa. Bapemperda, ada Banmus, juga ada Banggar, ada komisi juga, dan BK juga termasuk ya Pak Teguh. Seperti apa Pak perubahannya? Jadi pertama kita sesuai amanat tatib yang telah kita sepakati dan kita buat, tentu pengacunya adalah PP, bahwa kita DPRD masa jabatannya kurang lebih 5 tahun dan di tatib berbunyi 2,5 tahun itu harus ada perubahan alat kelengkapan dewan. Nah, perubahan alat kelengkapan dewan ini tentu secara menyeluruh, yaitu komisi ada 4, Bapemperda, Banggar, Banmus, dan BK itu sendiri. Alhamdulillah proses-proses yang tadi dilakukan untuk pembenahan internal tentu ingin membuat DPRD yang lebih baik lagi dalam segi tusi, sehingga kami tadi berdemokratisasi untuk memilih pemimpin-pemimpin yang ada di alat kelengkapan dewan itu sendiri. Seperti apa Pak perjalanannya saat tadi Pak rapat berlangsung itu Pak? Perjalanannya cukup lumayan lama, tapi tidak ada apapun karena kita mengedepankan sifat kebersamaan untuk membangun Kabupaten Cirebon yang lebih baik lagi.
Oke, bukan berarti yang sebelumnya tidak baik ya Pak ya, agar lebih baik lagi Agar dengan lebih perubahan baik, ya. ini. Oke, ini kan harus ada perubahan ya Pak ya, 2,5 tahun. Betul. Oke, urgensinya seperti apa sih Pak Teguh? Karena amanat ditatip itu 2,5 tahun, kami secara administrasi harus mengikuti amanat dari tata tertib tersebut, sehingga kami melakukan amanat administrasi tersebut, dan alhamdulillah walaupun dengan beberapa kekurangan, ya sudah terselenggara. Sehabis paripurna kami langsung ke sini. Oke, pergeserannya bagaimana Pak dengan teman-teman yang lain nih Pak? Tidak ada pergeseran, tapi kami ada 7 fraksi di DPRD bersemangat untuk membangun Kabupaten Cirebon, bersinergi dengan pemerintahan daerah, sehingga perlu ada sentuhan-sentuhan dan perubahan-perubahan di setiap kelengkapan dewan, sehingga setiap fraksi mengusulkan untuk anggota fraksinya apakah dirotasi atau tidak. Oke, kalau dari Pak Ketua sendiri, Pak Ketua melihat dengan adanya perubahan alat kelengkapan dewan ini bagaimana komposisinya? Komposisinya sekarang lebih dinamis. Contohnya di Komisi 1 sekarang yang menjadi ketua komisinya Bapak Opang, Pak Sofwan. Pak Sofyan. Kemudian di Komisi 2 yang menjadi ketua komisinya Bapak Pandi dari fraksi PKB. Di Komisi 3 yang menjadi ketuanya Bapak Anton dari fraksi Golkar. Oke, mantap. Nah, yang Komisi 4 hari ini hasil dari paripurna tadi menetapkan Bapak Aan Setiawan dari fraksi PDIP menjadi ketua Komisi 4. Untuk posisi wakil dan sekretarisnya pun hampir sebagian besar berganti nama. Jadi ada penyegaran-penyegaran lah. Oke. Penyegaran-penyegaran dengan berarti mereka pun harus bisa menyesuaikan dengan tugas-tugas siapa di masing-masing komisi. Ya, termasuk di Bamperda, ketuanya Ibu Eriati dari fraksi Gerindra. Ibu Eriati. Sedangkan yang terakhir Badan Kehormatan, kebetulan yang terpilih menjadi ketuanya Bapak Munawir dari fraksi Nasdem. Nah, kami di DPRD hari ini bisa bersama-sama lah, tidak ada yang ditinggalkan, semua fraksi ada di dalam struktur alat kelengkapan dewan, dan setelah ini tugas kita bagaimana memastikan produktivitas lembaga DPRD menjadi semakin baik dan semakin produktif. Oke, kan ada perubahan ya Pak dari komposisi juga, berarti ini juga kita biasa di sini juga dengan berbincang dengan masing-masing komisi ya Pak ya, di AKD juga, berarti perlu juga ya Pak untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat perkenalan yang dengan wajah yang baru gitu ya Pak Ketua. Karena mereka harus mensosialisasikan yang pertama mereka sebagai sebagai pimpinan AKD yang baru, kemudian mereka juga perlu mensosialisasikan kira-kira 2,5 tahun periode berikutnya program-program yang akan mereka lakukan apa. Dan seterusnya. Oke, di Bapemperda ini juga kan masih ada PR-PR ya Pak ya, yang rencana yang kita tahu juga sempat ngobrol juga Pak dengan Bapemperda ya Pak ya. Ini dari harusnya DPRD punya beberapa target ya Pak, perda yang harus disahkan. Ini masih banyak yang targetnya belum tercapai nih Pak. Ya. Harus dikebut berarti Pak Ketua. Ada beberapa perda yang masih dalam pembahasan. Tapi banyak juga yang sudah selesai dan hari ini posisinya sudah menunggu evaluasi dari provinsi. Kayak perda penanganan sampah, perda tenaga kerja asing, perda terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yang sekarang sedang dalam pembahasan ada rencana induk pariwisata. Yang akan dibahas ada beberapa raperda terkait dengan BUMD, kemudian raperda tentang penanganan banjir. Yang itu juga fokus-fokus untuk nanti di tahun 2023 ya Pak? Enggak, 2022. Oh, 2022. Oke. Jadi kami lebih berpikir untuk lebih efektif dalam membuat peraturan daerah.
Kalau kita terlalu banyak bikin perda tapi tidak operasional, percuma juga. Betul. Kita ingin perda yang kita keluarkan menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Kalau peraturan daerah tidak signifikan terhadap penyelesaian persoalan di kabupaten, kurang menarik Betul. kebijakannya. Oke, jadi harus bermanfaat ya untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Pasti dong. Oke, baiklah. Baik pemirsa, kita akan lanjutin lagi di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, tapi kita harus jeda sebentar. Tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa kembali untuk Anda. Silakan untuk pemirsa ingin bergabung bersama kami gunakan line telepon di 0231482138. Sudah bergabung bersama kita di sini pemirsa ada Kang Lutfi selaku Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dan juga ada Bapak Teguh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Kita berbincang tentang perubahan alat kelengkapan dewan. Sudah selesai ya Pak dibahas? Ada berbagai perubahan dari struktur kepemimpinannya. Oke, kita coba angkat telepon dulu pemirsa. Halo, selamat malam Legislatif. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Iya, malam. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Pak Hermawan di Sumber. Pak Hermawan. Silakan Pak Hermawan. Ya, ini masukan. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua Pak Teguh. Iya Pak. Ya, ini kami nyoroti 2 raperda nih. Yang pertama masukan raperda tentang sampah. Ini rujukannya Undang-Undang 18 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah. Wajib hukumnya Pemda Kabupaten Cirebon punya aset sampah TPA. Oke. Nah, yang kedua kaitannya dengan retribusi. Nah, ketika sudah bicara aset, maka pengelolaannya harus paling tidak minimal sanitary landfill. Nah, kaitannya sekarang kan masih open dumping. TPA-nya masih ngontrak alias nyewa. Oke. Kalau di Kupang Beleg masih belum tertata, baru pembebasan lahan. Ini menjadi bahan bagi khusus yang terhormat Dewan Pak Ketua maupun Pak Wakil Ketua. Yang kedua, kami masukkan raperda tentang penanggulangan banjir. Ini rujukannya ada 2, Undang-Undang tentang sumber air dan Undang-Undang tentang irigasi nomor 20 tahun 2006. Nah, ini kaitannya dengan ada batas kewenangan tentang pengelolaan aset. Sebagai contoh, untuk daerah irigasi yang di atas 1000 milik provinsi, di atas 3000 milik kementerian. Nah, ini hati-hati dalam raperda ini, karena kalau ketika asetnya punya pemerintah pusat, ditangani kita melalui APBD 2, maksudnya bagus nolong rakyat, tapi harus pengembalian uang negara. Oke. Karena bukan aset kita. Nah, makanya kita harus kooperatif dari provinsi maupun ke pusat. Malah saya lebih cenderung seperti contoh Desa Garum. Itu secara administratif wilayah Losari Kabupaten Cirebon. Tapi secara kewenangan aset punya kementerian. Ketika saya masih kepala dinas, saya nangani di situ. Ternyata hasil audit BPK harus mengembalikan. Oke. Tadi STLK ya Pak dulu. Padahal tujuannya positif, tapi outputnya kurang pas. Nah ini Pak, ini buat Pak Ketua Dewan sama Pak Teguh yang terhormat. Saya terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Hermawan ya. 2 yang disoroti ya Pak tentang perda sampah, pengelolaan sampah dan juga penanggulangan banjir. Oke, kita mau tahu nih bagaimana komentar dari Kang Lutfi.
Bagaimana Pak menanggapinya Pak? Oke. Yang pertama, sebelum kita menyusun peraturan daerah, kita harus punya grand design dulu tentang penyelesaian masalah sampah yang ada di Kabupaten Cirebon. Sebelum kita punya grand design, kita harus tahu peta persoalannya. Di Kabupaten Cirebon penduduknya kurang lebih 2,3 juta. Kalau rata-rata setiap penduduk menghasilkan sampah per harinya 0,54 kg, maka dalam satu hari masyarakat Kabupaten Cirebon memproduksi 1.200 ton sampah kurang lebih. Nah, sekarang pertanyaannya, apa desain yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk memobilisasi sampah yang diproduksi oleh masyarakat setiap hari yang sebanyak 1.200 ton. Kita punya satu TPA di Kepuh. Satu TPA itu umurnya pun nggak lebih dari 3 tahun lagi. Statusnya pun ngontrak. Yang kedua, kita punya 39 unit truk Amrol dan truk dump truck. Ya. Dari 39 truk itu, kita hanya mampu mengelola sampah per hari 200 sampai 250 ton. Artinya masih jauh dari harapan. Nah, ini baru 2 masalah nih. Masalah TPA-nya kita punya di Kepuh, kapasitasnya tinggal 3 tahun lagi. Kemudian alat angkutnya kita baru punya 39 unit dan itu pun baru bisa menyelesaikan sampah kurang lebih 200 sampai 250 ton per hari. Masalah yang ketiga, tidak semua desa punya TPS. Tidak semua desa punya TPS, hanya kurang lebih 117 desa itu yang punya TPS. Ini juga persoalan. Nah, ketika faktanya sudah jelas, berarti kan solusinya juga jelas. Problemnya jelas, masalahnya jelas, solusinya jelas. Solusinya kita harus segera punya TPA. Satu di barat, satu di timur. Kalau kita ngontrak di Kepuh, kontraknya sebentar lagi habis, ya tinggal diperpanjang sampai 20 tahun ke depan. Kalau kapasitasnya kurang besar, diperluas TPA-nya. Yang kedua, di wilayah timur kita butuh satu. Nggak mungkin sampah dari ujung Losari kita tarik ke Palimanan. Berapa banyak pemborosan solar yang harus kita biayai. Dan setiap truk, kalau ritasinya terlalu jauh, maka kapasitas angkutnya pun sehari cuma 1 kali. Ini persoalan. Nah, pemerintah daerah kemarin sudah menetapkan Kubang Delek. Memang pembebasannya baru sampai tahap 1 kurang lebih 5 hektar. Okay. Infrastrukturnya hari ini mulai dibangun, termasuk infrastruktur di dalam TPA dan jalan menuju TPA. Memang ini berproses, cuman kita meminta pemerintah daerah memastikan Januari 2023 TPA Kubang Delek sudah operasional. Jalan menuju TPA-nya sudah baik, kemudian infrastruktur sarana prasarana yang ada di dalam TPA juga sudah bisa berfungsi dengan baik. Okay. Nah, kemudian kita minta juga teman-teman LH ini memastikan sarana prasarana untuk mobilisasi sampahnya juga mencukupi. Kalau ukuran saya minimal ada 80 truk sampah, kemudian kita butuh 1.200 Amrol, kontainer sampah yang ditaruh di TPS-TPS. Kita juga meminta dipastikan setiap desa ada 1 TPS. Jadi kalau di desa aja nggak ada TPS, gimana masyarakat bisa memobilisasi sampah ke TPS? Bahwa tugas, ini kan di dalam Perda Sampah kita tegaskan bahwa semua sampah yang ada di Kabupaten Cirebon ini mutlak menjadi kewajibannya pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak bisa ngelak, dan ini bagian dari pelayanan dasar yang harus kita pastikan bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. Jadi di dalam Perda Sampah ini kita pastikan proses-proses dari sumber sampah, dalam hal ini rumah tangga ya, sampai ke TPA ini clear, jelas siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses itu bekerja. Gitu. Kalau TPA Kubang Delek jalan, TPA Kepuh juga operasionalisasinya jalan dengan baik, kemudian di setiap desa ada TPS, kemudian
mobilisasi ritase truk sampahnya juga sudah sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah proses pengolahan sampah secara manual konvensional udah bisa memenuhi 70% dari kebutuhan masyarakat Cirebon. Nah, pada tahap berikutnya kita ingin sistem daur ulang mulai digalakan. Jadi di setiap TPA harus ada bagian yang memproses daur ulang. Jadi sampah itu tidak sepenuhnya langsung dibuang. Yang bisa didaur ulang, yang bisa di-recycle. Dengan 3R ya Pak ya? Dengan 3R. Nah, tahap berikutnya kita ingin di setiap TPS ini ada 3R-nya. Jadi kita meminta teman-teman desa ini menyediakan lahan TPS yang pelan-pelan ke depan akan disiapkan mekanisme 3R-nya. Jadi nggak semua sampah harus diangkut ke TPA. Kita apresiasi dengan teman-teman desa yang hari ini sudah bisa menyelesaikan sampah di tingkat desa gitu. Kayak Mertapada Wetan dan ada Desa Kamarang, ada beberapa desa lain lagi yang sudah melakukan proses pembakaran, pemilahan di desa sehingga sampah tidak semuanya harus. Jadi ke TPA. sampah habis di tingkat desa gitu ya Pak ya, sangat membantu sekali nih. Nah, tadi disampaikan Mas Hermawan bahwa sistemnya memang sistem open dumping. Sistem open dumping ini sistem terbuka di mana sampah dibuang begitu saja ke tempat pembuangan akhir. Sebenarnya sistem ini mengganggu lingkungan ya. Kalau kita tetap merekomendasikan bahwa nanti sampah-sampah yang sudah ditumpuk itu ditutup lagi dengan tanah gitu. Sampai terjadi pengendapan dengan hujan, kemudian kita siapkan kolam lindinya supaya air-airnya sampahnya tidak mencemari lingkungan gitu. Kalau ini kan teknis ya. Sekarang yang penting kerangka penyelesaian persoalannya jelas. Kalau kapasitas produksi sampah masyarakatnya sampai 1.200 ton per hari, maka manajemen sampah yang disiapkan oleh pemerintah daerah pun harus bisa menyelesaikan kapasitas yang sebesar itu. Karena kapasitasnya cuma 200 sampai 300 ton. Nggak akan pernah selesai sampah di Cirebon. Berarti kan kapasitasnya diperbesar. Sampai kira-kira minimal 700 sampai 800 ton per hari aja. Kalau ini bisa tercapai, saya yakin sampah liar akan berkurang. Jadi memang ini masalah ya tidak terlalu kompleks, cuman kalau nggak diurus secara serius nggak akan selesai. Betul Pak. Statement kita sederhana, yuk pemerintah daerah bersama kami serius kita urusin masalah sampah ini. Dan masyarakat pun ikut berpartisipasi ya Pak ya. Nah, itu yang ketiga bahwa sampah nggak selesai hanya dengan usaha dari pemerintah daerah saja, tapi budaya hidup bersih, kerjasama dengan teman-teman masyarakat untuk bagaimana ini terkelola dengan baik juga menjadi penting. Apakah itu yang menjadi alasan perda sampah di Kabupaten Cirebon belum juga selesai nih Pak? Perda sampah sudah selesai lama, hanya persoalannya evaluasi dari gubernur belum turun-turun. Begitu. Jadi kalau misalnya awal Juli ini evaluasi dari gubernur bisa turun, kita tinggal paripurnakan pengesahannya. Nanti pemerintah daerah melalui Kabag Hukum, Sekretariat Daerah membuat di lembaran daerah. Begitu pemirsa. Ada satu lagi Pak tadi yang ditanyakan oleh Pak Hermawan itu tentang penanggulangan banjir. Itu juga menyambung ya Pak, karena kalau sampah beres, banjir juga kan bisa teratasi ya. Nanti kita tanya pemirsa Pak Teguh bagaimana mengomentarinya, tapi kita harus jeda dulu, tetaplah bersama kami. Menyambung pemirsa apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Hermawan, tadi sudah dikomentari oleh Kang Lutfi untuk perda tentang sampah. Nah sekarang ada lagi nih yang ditanyakan tentang penanggulangan banjir. Pak Teguh bagaimana Pak Teguh? Pertama yang ingin saya tambahkan dari pendapat Pak Lutfi, bahwa memang sampah per orang itu kurang lebih setengah kiloan, sehingga sehari itu 1.200 ton. Sementara kita hanya bisa menyelesaikan sekitar 200 ton. Sekitar 200 ton. Pertanyaannya sekarang, sebetulnya sampah ini adalah semua instrumen sampai masyarakat ke bawah punya andil besar untuk penyelesaian.
bahwa sampah bukan hanya sebatas sampah, tapi bisa menjadi nilai ekonomis. Kita contoh Mbak Novi di rumah, ketika bisa memilah sampah, itu juga akan mengurangi dari 1.200 per hari. Oh iya. Sehingga akan menimbulkan nilai ekonomis dan mungkin akan merubah sistem ekonomi di keluarga Mbak Novi itu sendiri. Bahkan di beberapa kota ada yang mohon maaf semacam bank sampah, betul, Pak. tabungan emas dan yang lainnya. Nah, terkait masalah tadi penanganan masalah banjir, memang betul. Tadi Pak Hermawan sebetulnya lebih menekankan ke arah beberapa peraturan yang notabene domain. Ada beberapa domain yang harus diperhatikan, jangan sampai niat pemerintah daerah ingin menyelesaikan masalah banjir, tapi malah menjadi bumerang untuk kebijakan itu sendiri. Karena 1 sen pun uang negara harus dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Kabupaten Cirebon airnya itu sudah sesuai dengan mangkoknya? Nah, yang tadi dicontohkan oleh Pak Hermawan itu salah satunya adalah Cisanggarung. Cisanggarung itu kalau kita dari Losari saja sudah ada retakan. Terus ke arah Pabedilan bahkan ada yang dari jalan hampir kemakan jalannya longsor juga. Dan kalau ditarik lagi, kalau di daerah timur itu ada Kali Ciberes, ada juga Ciwaringin. Sehingga kami di pemerintahan daerah khususnya di DPRD sangat penting untuk mekanisme penanggulangan banjir ini secara terintegrasi baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang dalam hal ini salah satunya adalah BBWS juga dan kementerian. Sehingga nanti kalau masyarakat itu tidak mengetahui dan wajib harus kita hadir di sana ketika mohon maaf ada kejadian banjir dan yang lainnya. Tapi di sisi lain kadang juga ini bukan menjadi bagian dari pemerintah daerah. Nah, ini yang harus tadi saran dari Pak Hermawan, betul harus ada sinergitas antara Pemprov, negara dan kami pemerintahan daerah. Sehingga kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya sesuai dengan tusi dan tanggung jawabnya. Tapi kan sudah bertahun-tahun nih Pak untuk wilayah Kabupaten Cirebon ada beberapa daerah yang menjadi langganan banjir. Nah, itulah yang menjadi semangat kita sehingga supaya mengurangi bahkan menghilangkan bahwa di Kabupaten Cirebon harus bebas banjir. Bukan hanya bebas sampah tapi harus juga bebas banjir. Kebetulan yang sering terjadi adalah di wilayah timur. Bahkan hampir sering itu di wilayah Walet. Di wilayah Walet, dan nanti mudah-mudahan ke depan dengan semangat kebersamaan insya Allah sedikit demi sedikit penanganan itu akan kita terapkan. Apakah berarti ini belum ada koordinasi yang baik nih Pak dari pihak-pihak terkait ya untuk bisa mengatasi hal ini? Sebetulnya dalam hal ini pemerintah daerah, provinsi dan kementerian secara global sudah ada koordinasi yang cukup baik, hanya memang kan ada semacam kalau di Kabupaten Cirebon saja sudah berapa ribu kali kecil dan berapa ratus kali-kali yang mungkin notabene harus kita mapping secara jelas. Artinya apa? Jadi desain kita mau menyelesaikan yang mana terlebih dahulu karena memang pemerintah daerah harus punya program prioritas terlebih dulu. Nah, hari ini pemerintah daerah mau menyelesaikan masalah apa dulu? Sehingga kita bisa bersinergi dengan yang lainnya, termasuk penanganan masalah banjir ini. Kami memandang perlu karena kenapa? Banjir ini menjadi semacam langganan setiap tahun dan masyarakat butuh hadirnya pemerintah. Tidak ada bahasa ini bukan tanggung jawab kami dan yang lainnya. Jadi kami harus ada di tengah masyarakat. Kalau bisa sebelum ada kejadian kita sudah mengetahui, mendeteksi lebih dini. Itulah kami sudah berpikir untuk ke depan bagaimana caranya titik-titik krusial yang harus kita perbaiki dan itu nanti akan tertuang dalam peraturan daerah yang tadi kita sebutkan. Apakah ini juga menjadi target karena sekarang sudah ada perubahan alat kelengkapan dewan, ada perubahan di komisi juga Pak, di masing-masing komisi kan ada tugasnya Pak ya. Ada yang menangani permasalahan sampah, banjir juga. Jadi ada targetkah sampai kita terbebas dari sampah dan juga banjir? Pasti. Kami punya target bahwa sebelum tahun 2024 minimal masalah sampah dan banjir sudah selesai. 2024? Sebelum tahun 2024, karena memang kami berpandangan harus selesai sebelum masa jabatan kami selesai. Artinya ini menjadi tusi Komisi 3 yang notabene masalah infrastruktur di dalam itu
Komisi 3 akan coba menggenjot lebih dalam lagi supaya secepatnya penyelesaian masalah sampah dan banjir selesai sebelum waktu yang kita targetkan. Oke. Yakin bisa, Pak? Pak Ketua? Yakin. Optimis nih ya? Izin saya menambahkan ya. Silakan. Jadi yang tadi Mbak Novi tanyakan, apa nih target dengan penyempurnaan dan penyegaran struktur alat kelengkapan DPRD? Iya. Kalau kami fokus pada pokir. Oke. Pokir itu pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, apa sih pokirnya DPRD? Dalam catatan naskah pokir kami ada 5. Yang pertama terkait dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini yang paling dominan, 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 terkait dengan permasalahan administrasi masyarakat. Nah, ini tugasnya Komisi 4 dan Komisi 1. Kita ingin kualitas pendidikan menjadi lebih baik lagi di Kabupaten Cirebon. Yeah. Kalau lihat dari anggaran cukup besar, 1,2 triliun anggaran yang kita gelontorkan untuk membangun sistem pendidikan di Kabupaten Cirebon. Pertanyaannya, apakah kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon sudah baik? Indikator yang bisa kita pakai banyak yang simpel-simpel saja gitu. Misalnya partisipasi sekolah anak-anak SD ini masih 96%. Ya. Partisipasi sekolah anak SMP kurang lebih 90%. Yang berat itu partisipasi sekolah SMA baru 65% sampai 68%. Artinya sekolah SD SMP ke SMA-nya banyak yang putus gitu kan. Kalau rata-rata lulusan sekolah di Kabupaten Cirebon lulusan SMP, gimana kita bisa membangun sumber daya manusia yang berkualitas? Nah, gitu. Nah, kalau kami sih sederhana. Kalau kami ditanya target 1,2 triliun itu masa sih nggak bisa memastikan anak-anak di Kabupaten Cirebon semuanya lulus SMA? Emang mahal pendidikan sampai ke level SMA. Ini yang nanti teman-teman Komisi 3 coba urai, Komisi 4 coba urai. Kemudian soal kesehatan juga sama. Soal kesehatan kita ingin BPJS untuk semua. Katanya udah 95%. Tapi kok ternyata banyak BPJS masyarakat yang nggak aktif. Alasannya ini dan itu. Ini juga nanti teman-teman Komisi 4 perlu urai masalah ini supaya lebih clear gitu kan. Nah, pokok pikiran kami yang kedua adalah terkait dengan infrastruktur. Nah, ini tugasnya Komisi 3. Kami tidak memaksakan pemerintah daerah bisa membangun jalan-jalan rigid 50 km setiap tahun karena anggarannya nggak ada. Nggak ada anggarannya. Jadi kita prioritasnya infrastruktur sampah dan banjir saja. Gimana caranya banjir selesai, sampah selesai sebelum tahun 2024 gitu kan. Nah, pokir kami yang ketiga adalah soal pengangguran dan kemiskinan. Nah, ini tugasnya lintas komisi nih, pengangguran kemiskinan. Pokir kami yang keempat, peningkatan PDRB dan pajak daerah menuju 1 triliun. Ini juga tugasnya lintas komisi. Nah, yang terakhir adalah pengembangan wilayah, pembangunan berbasis kewilayahan. Kita ingin pastikan Kabupaten Cirebon punya kawasan industri, punya kawasan strategis pariwisata. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini nanti teman-teman di komisi yang evaluasi, AKD-AKD yang baru. Kalau Bapemda tugasnya memastikan kebijakannya unggul, operasional, dan kita berharap dengan penyegaran ini kinerja dan produktivitas teman-teman DPRD 2,5 tahun ke depan semakin lebih baik lagi. Amin. Oke, kalau dari Pak Teguh, apa nih Pak harapannya dengan adanya penyegaran ini Pak? Harapannya rekan-rekan anggota DPRD yang hari ini sedang menjabat adalah memang mewakili dari dapilnya dan memang punya keahlian dalam bidang masing-masing. Tapi ketika kita sudah dilantik menjadi anggota DPRD, kita harus menangani segala masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Hampir rata-rata semua fraksi merotasi, baik dari perpindahan komisi, artinya hampir rata-rata semua fraksi bersemangat anggotanya untuk belajar dan membenahi permasalahan, segala permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Mungkin yang dari Komisi 1 tadinya ada ke Komisi 2 yang tadinya ngurusin pemerintahan, hari ini bagaimana caranya untuk menggenjot keuangan,
PAD daerah. Terus yang tadinya mungkin di Komisi 2 masuk ke Komisi 3, pembenahan masalah infrastruktur. Begitu juga tadi di Komisi 4, masalah pelayanan dasar yaitu kesehatan dan yang lainnya. Jadi saya meyakini dengan perubahan AKD yang baru ini, semangatnya jauh lebih semangat lagi kepada rekan-rekan yang sudah terpilih menjadi pimpinannya. Insya Allah dimulai minggu depan mereka akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang sudah terjadwalkan beberapa hari yang lalu. Oke, langsung gerak cepat ya Pak Langsung Teguh ya. gerak cepat. Oke lah. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh dan juga Pak Ketua Lutfi ya Siap. atas informasinya. Jadi kita tahu pemirsa apa yang terjadi di DPRD Kabupaten Cirebon ya. Hari ini ada agenda tadi sudah selesai perubahan alat kelengkapan dewan dengan masing-masing punya tugas yang baru ya Pak ya. Semoga nanti dengan tugas yang baru lebih semangat lagi memberikan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak untuk Anda juga pemirsa yang sudah menyaksikan legislatif. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita harus akhiri obrolan kita malam hari ini. Saya Novia Aprilia pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.